Eh, Jawa bintu Tarim. Jawa ini putrinya Tarim. Artinya apa? Tarim ini sangat cinta dengan Jawa seperti ibu dengan ayah dengan putrinya. Mana ada seseorang yang pernah klaim bahwasanya orang Jawa ya, atau Pulau Jawa ya, orang-orang Jawa ya. Orang Jawa itu katanya bintu Tarim. Bintu Tarim itu apa ya? Ini saya mau bertanya langsung aja dengan Ustaz Ali. Silakan Ustaz Ali. Baik Pak Edi. Pembahasan kita pada malam hari ini memang masih melanjutkan tema yang pernah kita diskusikan pada 2 pekan yang lalu. Tapi tema kali ini nanti lebih banyak fokus pada pembahasan Prabu Sarkil. Namun sebelum itu, Pak Edi mempertanyakan kepada saya, ada statement, ada klaim yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan tokoh figur di negeri ini yang menyatakan bahwa Pulau Jawa itu bintu Tarim. Kalau dikatakan bahwa Pulau Jawa itu bintu Tarim, itu sebetulnya bahasa yang perlu dicermati secara kritis. Apa maksud dari pernyataan itu? Tentu saja ini menarik untuk dikaji dalam konteks studi analisis. Jadi untuk berkaitan dengan persoalan analisa ini, perlu kita cermati maksud dari pernyataan tersebut. Kalau kita paham istilah bahasa Arab yang dipakai dengan sebutan bintu Tarim, itu arti harfiahnya bahwa Pulau Jawa itu anak perempuan Tarim. Anak perempuan. Itu secara harfiah, ya. Kalau disebut sebagai anak perempuan Tarim, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah bintu Tarim, berarti ini sebetulnya istilah yang merendahkan. Kenapa saya sebut merendahkan? Seakan-akan Pulau Jawa itu sesuatu yang berada dalam kekuasaan dari Tarim itu sendiri. Bagian dari Tarim itu sendiri. Bukan sesuatu yang sejajar. Bukan sesuatu yang elegan, sama. Tetapi berada dalam bawahan Tarim. Karena istilahnya perempuan. Karena anak perempuan, namanya anak itu kan sebetulnya di bawah kekuasaan orang tua. Kalau di bawah kekuasaan orang tua, posisinya berada di bawah. Apalagi perempuan ya. Apalagi sebagai anak perempuan Tarim. Dalam konteks ini anak perempuan itu sebetulnya levelnya berada di bawah posisi anak laki-laki. Dan itu saya kira dalam idiom bahasa Arab sudah paham itu semua. Nah, masalahnya kalau kita kaji dari sisi fakta dokumen, justru sebaliknya. Tidak seperti yang dikatakan dalam konteks bahasa Arab yang tadi menyebut Pulau Jawa sebagai bintu Tarim, anak perempuan Tarim. Kalau kita pernah bahas kemarin bahwa istilah Jawa Dwipa atau Yawa Dwipa itu sudah termaktub di dalam kitab yang namanya teks Ramayana yang ditulis oleh Walmiki, seorang pujangga besar dari India. Yang beliau tulis karya itu pada tahun 130 Masehi. Dan di dalam teks Kiskindakanda, teks yang termaktub dalam bagian dari kitab Ramayana, itu ada statement yang jelas menyebutkan nama Pulau Jawa pada abad ke-2 Masehi. Tepatnya tahun 130 Masehi. Apa yang tertulis dalam teks Kiskindakanda itu? Kiskindakanda menyebutkan Ya Nafanto Yawa Dwipam Sapta Rajyo Pasobitam. Kalau diterjemahkan, saya kira Pak Edi sudah ingat apa yang pernah saya sebutkan kemarin. Yat Nafanto Yawa Dwipam. Jelajahilah secara sungguh-sungguh Pulau Jawa. Sapta Rajyo Pasobitam. Kamu akan menemukan 7 kerajaan besar di sana. Itu tahun 130 Itu tahun 130 Masehi sudah ada pernyataan 7 demikian. kerajaan besar ya. Berarti di Pulau Jawa itu pada abad kedua sudah dikenal sebagai pulau yang memiliki peradaban besar karena ada 7 kerajaan besar di kawasan pulau yang disebut Pulau Jawa itu, yang dalam bahasa Sangsekerta disapa dengan sebutan Yawa Dwipam. Itu abad kedua Masehi. Dan di dalam map atau peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, beliau menulis buku yang disebut Geographia, itu tahun 150 Masehi. Sezaman dengan karya Walmiki dalam bahasa Sangsekerta. Hanya saja Claudius Ptolemy menulis dalam bahasa Yunani dan juga dalam konteks bahasa Latin. Makanya di dalam peta yang beliau tulis, beliau juga menyebutkan kawasan yang disebut Yabadiu. Yabadiu itu merupakan pelafalan versi Yunani dari istilah bahasa Sangsekerta atau bahasa Sanskrit dari istilah Yawa Dwipa. Ingat, kalau kita belajar filologi atau belajar linguistik atau belajar studi kebahasaan, bahasa Yunani itu tidak mengenal huruf Y. Oh, Y nggak ada. Y tidak muncul dalam aksara Yunani. Maka
aksara Yunani digeser menjadi huruf C. kalau bahasa kita I dan U dibaca I. IU. Sama seperti kalau kita menulis nama Yosef, itu tulisannya Iosef. Iosef. Yesus, Y tidak ada. Yesus. Oh ya, EO ya. Jadi ditulis bukan huruf Y, tapi huruf I dan O atau I dan U. Oh ya ya ya, Yesus. Kemudian kalau tadi bahasa Sanskerta menyebut dengan sebutan Iawa Dwipa, maka Iawa menjadi Iyo. Iaba. Hmm. Dan itu fakta real dalam bahasa Yunani. Sehingga kata Iawa Dwipa dilafalkan Iaba Diu. Oh ya, jadi ya Diu ya. Itulah sebabnya kita bisa cross-check, kita validasi data yang tertulis dalam tulisan bahasa Yunani, karya Claudius Ptolemy, dengan tulisan Walmiki dalam bahasa Sanskerta itu satu zaman. Ya. Dan mengenal kawasan yang disebut Pulau Jawa. Dan di situ sudah ada yang namanya peradaban besar, bahkan disebutkan 7 kerajaan besar. Ya. Berarti abad kedua sudah Ada. sangat dikenal kawasan itu dalam khasanah kesastraan dari tradisi Imperium Romawi. Pertanyaannya, kalau ada seseorang yang mengklaim bahwa Pulau Jawa itu Bintu Tarim, berarti mereka ini miskin literasi. Ya, ya. Tidak paham mengenai data. Tidak bisa menunjukkan bukti. Seakan-akan Pulau Jawa itu di bawah dari Tarim. Dan itu saya kira perlu diluruskan. Supaya tidak ada klaim yang tidak berdasar pada fakta ataupun data. Sebagai orang Jawa seharusnya bisa paham persoalan ini, bisa di cross-check dengan data-data lintas bahasa, bahkan lintas tradisi.